everyone, Kembali lagi dengan Binar, Bincang inspirasi alumni. Nah, Binar pada video ini kami akan membawakan tema Insight, Inspiring Students Through Guidance, History, and Transformation. Episode kali ini akan dibawakan bersama aku Cia dan aku Wendy. Nah, pada Binar kali ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu dokter spesialis bedah syaraf yang tidak hanya dituntut untuk melakukan operasi dengan tingkat presisi tinggi, tetapi juga harus membuat keputusan cepat dalam kondisi kritis. betul banget tuh. Jadi kalau teman-teman penasaran gimana sih kehidupannya seorang dokter bedah syaraf, ikuti terus ya perjalanan kami. Yuk ikuti keseruan kita. Halo teman-teman semuanya. Saat ini kita sudah bersama dengan Dr. Muhammad Hamdi. Kamu siap dok? Siang. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Baik dok, sebelum kita mulai pada bincang-bincang hari ini, mungkin dari Dr. Adam sendiri boleh perkenalan terlebih dahulu, mulai dari nama lengkap, alumni angkatan berapa, dan kesibukan dokter saat ini. Oke. Saya Dr. Muhammad Adam Pribadi. Saya dosen di Fakultas Kedokteran 4. Kemudian saya berada di divisi neurofungsional di ilmu bedah saraf FK 4. Saya aktivitas sehari-hari jalanin poli, kemudian operasi ya, karena kita dokter bedah ya, operasi, kemudian ya visit pasien di Bangsal. Ya, sembari itu kita menyempatkan diri juga untuk bisa mengajar tutor di Fakultas Kedokteran. Baik, sama-sama dok. Terima kasih atas perkenalannya. Mungkin kita bisa langsung mulai saja ya. Baik dok, langsung aja nih kita ke pertanyaan pertama dong. Kalau boleh tahu nih dok, kapan sih dokter merasa spesialis bedah syaraf ini bidang yang ingin dokter tekuni? Apakah ada semacam momen atau pengalaman tertentu dari dokter? Jadi waktu kita koas dulu ya, nah kalau di koas ke rumah sakit ketemu bedah saraf. Jadi waktu saya koas dulu ketemu dengan bedah sarafnya sedang melakukan kraniotomi ya, sedang melakukan kraniotomi di mana kita dulu gimana ya bentuk otak itu nggak tahu ya. Dan kemudian saya ikut kraniotomi, dura maternya dibuka, terus saya lihat ada organ yang berdenyut, ya itu otaknya. Jadi saya pikir wah ini menarik juga ya, ini suatu organ yang membuat manusia itu jadi manusia. Jadi kalau kita tidak punya otak, tak punya akal pikiran, ya tentu kita belum disebut manusia ya. Gitu. Jadi sejak saat itu saya memutuskan, saya pengen deh jadi dokter bedah saraf. Ya walaupun saya tahu pasti itu perjalanan panjang lah, ya tentunya. Menarik banget ya dok. Bicara soal perjalanan nih dok, kami tahu pastinya perjalanan untuk menjadi spesialis itu nggak main-main, dan apalagi bedah saraf. Selama menjalani masa-masa itu dok, apakah dokter tuh pernah mengalami sebuah keraguan atau mungkin ada masa-masa yang seperti pikir, wah berat juga ya nih? Jujur pasti ada ya masa-masa kita di mana wah capek banget gitu ya menjalani residensial ini ya, sudah capek sampai malam, operasi masih banyak, panjang ya, kemudian juga terkadang sudah kita persiapkan dengan baik, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Nah itu yang kadang membuat kita waduh berat ya menjalani ini. Tapi itu semua hilang ketika kita melihat pasien yang kita operasi, kita tindak itu, oh dari yang nggak bisa jalan lagi, kemudian bisa berkumpul kembali kepada keluarga. Nah itu yang membuat kita semangat lagi lah untuk menjalani residensial ini. Jadi kita mengisi baterai kita lagi sebagai calon-calon dokter bedah saraf waktu itu. Pasti nggak gampang ya dok waktu kita menghadapi momen-momen berat seperti itu. Nah dok, kan spesialis bedah syaraf ini terkenal sebagai salah satu spesialis yang demanding, kemudian operasi juga bisa berjam-jam. Gimana sih cara dokter menjaga work-life balance dalam bidang ini? Apakah itu sebuah hal yang realistis? Jujur itu bukan suatu yang mudah ya untuk membuat work balance di kehidupan seorang dokter bedah saraf, karena bedah saraf itu relate banget dengan emergency, relate banget dengan waktu ya. Jadi menurut saya bukan menyebutnya work balance ya, tapi bagaimana kita menghargai waktu. Jadi kita bisa menempatkan diri menempatkan bahwa waktu itu bukan hanya jumlahnya saja, tapi kualitasnya terhadap keluarga. Jadi ketika saya dengan keluarga ya saya usahakan kualitasnya baik, artinya berusaha lebih touch kepada keluarga,
lebih bisa bermain. Kalau sudah dengan anak kita bermain total gitu kan. Jadi artinya walaupun sebentar tapi dia mengenang situasi-situasi atau momen bersama kita. Ya, saya kira gitu triknya. Baik dok, sekarang kami mungkin mau sedikit lebih dalam ke expertise dokter sendiri. Kami lihat dokter punya fellowship FINPS atau Fellow of Indonesian Neurosurgical Pain Society ini dok. Nah, adakah jenis kasus tertentu nih dok yang paling sering dokter tangani dan apa yang bikin kasus itu cukup menarik nih? Ya, jadi kebetulan saya bergerak di bidang bedah saraf khususnya neurofungsional, di mana salah satu bidang ilmunya adalah penanganan nyeri kronis. Ini menarik karena orang beranggapan nyeri kronis itu terkadang tidak bisa ditangani. Contohnya pada saraf terjepit, kemudian pada pelvic syndrome kita sebut, kemudian pada terutama trigeminal neuralgia, di mana dia merasakan nyeri yang sangat hebat di wajahnya, di giginya. Terkadang dia malah sudah berobat ke dokter gigi, sampai beberapa giginya dicabut bertahun-tahun dan 5 tahun. Jadi gimana nyeri yang selalu menyiksanya. Nah itu dikala itu bisa kita tangani, itu sangat berharga untuk pasien, membalikkan kualitas hidupnya tentunya. Dan itu yang membuat penanganan nyeri itu sangat penting. Jadi bidang nyeri ini masih sangat berkembang, masih banyak peluang di situ. Artinya kita sebagai dokter bedah saraf pada khususnya itu jujur masih kurang ya yang menekuni di bidang ini ya, terutama yang di bidang pain surgery ini. Nah, oleh karena itu ini merupakan masih suatu kesempatan yang luar biasa karena memang suatu bidang yang sedang sangat berkembang dan masih belum banyak yang berkecimpung di bidang ini. Jadi begitu ya dok ya. Nah, kami juga tahu dokter ini aktif di Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Saraf Indonesia. Nah, sebagai anggota organisasi profesi tersebut, kira-kira apa sih peran aktif dokter dalam organisasi tersebut? Apakah ke arah kegiatan ilmiah atau penyusunan guideline dalam program-program tertentu? Ya, jadi persepsi itu adalah perhimpunan kita untuk kumpulan dokter bedah saraf ya. Saya juga aktif mengikuti acara ilmiah, kongres, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Namun selain itu saya juga sebagai dosen dan saya kira peran aktif saya sebagai dokter bedah saraf di Indonesia tidak hanya terkungkung sebagai anggota saja, tapi bisa juga berperan dalam bidangnya masing-masing, yaitu dosen. Saya mendidik calon dokter bedah saraf, dan saya kira mendidik dokter dan calon dokter bedah saraf itu hal yang bisa saya lakukan untuk berperan atau berpartisipasi untuk mengembangkan dalam bidang ilmu bedah saraf ini di perhimpunan maupun di organisasi. Jadi seperti itu ya dok. Jadi baik dok, sebelum kita menyelesaikan webinar pada hari ini pertanyaan yang cukup penting bagi kami mahasiswa kedokteran dok. Banyak dari kami yang sebenarnya cukup tertarik dengan bedah saraf, namun terkadang kita merasa ragu, apalagi dengan jam kerja yang panjang dan risiko yang cukup tinggi ya dok. Dari sudut pandang dokter sendiri nih, adakah advice untuk teman-teman yang tertarik nih pada bedah saraf tapi masih ragu? Oke. Jadi ragu itu suatu hal yang wajar. Artinya kita berpikir dengan baik untuk melangkah terhadap itu ya. Nah, sebenarnya saya banyak pengalaman mendengar semua bedah saraf ini, saya kira pasti pernah mengalami situasi keraguan seperti itu ya. Dan keraguan itu seperti tadi saya bilang suatu hal yang wajar karena kita artinya berpikir untuk menentukan masa depan kita, menentukan bakal hidup kita gitu. Tapi saya kira apabila kalian memiliki determinasi yang tinggi, memiliki keinginan yang kuat ya, kemudian kalian memiliki integritas, saya kira itu bukan suatu halangan untuk mencapai suatu cita-cita kalian, walaupun itu bukan jalan yang gampang. Baik, terima kasih banyak dokter atas inspirasinya.
Nah teman-teman boleh dicatat ya pesan dan saran yang sudah disampaikan oleh Dr. Adam tadi. Mungkin sebelum kita tutup sesi binar kali ini, mungkin dokter bisa memberikan closing statement kepada mahasiswa kedokteran FK Unpad. Apa ya? Closing statementnya bahwa masih banyak kekurangan dokter di bedah saraf di Indonesia. Artinya kita masih perlu untuk banyak menolong orang, ya. Jangan ragu untuk menjadi seorang dokter. Yang penting jadi dokter itu harus jujur, harus berintegritas, harus mau terus belajar. Kemudian yang perlu diingat bahwa harus memperlakukan manusia sebagai makhluk, ya, bukan sebagai bahan coba. Kira-kira. Terima kasih banyak dokter atas closing statement-nya yang pasti sangat inspiratif ya untuk kita semua. Gak terasa nih semua pertanyaan sudah terjawab dengan sangat inspiratif dari dokter Adam sendiri yang pastinya akan memberikan banyak wawasan baru untuk kita semua. Kami juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dokter yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi cerita pada bincang inspirasi alumni kali ini. Kalau begitu dok, saya Cia bersama Wendy sebagai moderator pada hari ini pamit undur diri sekaligus menutup sesi bincang inspirasi alumni kali ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya dokter. Sampai jumpa. Dan buat teman-teman yang menyaksikan, jangan lupa untuk ikuti terus keseruan kami di bincang-bincang episode selanjutnya. Dadah! Wah, tadi baik banget ya Wan, insight yang kita dapatkan dari Dokter Adam. Betul banget. Nah, buat teman-teman yang punya ketertarikan buat ngambil spesialis bedah syaraf, jangan lupa dicatat ya insight dan tips yang telah diberikan dokter tadi supaya bisa mulai dipersiapkan dari sekarang. Betul banget tuh, Nah, teman-teman yang tadinya penasaran, aduh aku bisa nggak sih jadi dokter bedah syaraf? Pastinya sekarang sudah tidak ragu lagi dan mau mengambil spesialis ini. Betul banget. Kalau begitu, jangan lupa ikuti keseruan kita di bincang episode selanjutnya. Insights, inspiring students through guidance, history, and transformation. See you!